Halo football lovers, kembali lagi di Garuda Soccer. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar timnas Indonesia spesial untuk Anda. Pertama di dunia, nama kiper timnas Marten Paes menggema dan digendong 80.000 supporter. Timnas Indonesia menahan imbang Australia 0-0 di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper Marten Paes namanya dielukan oleh 80.000 supporter. Australia mencatatkan 5 tembakan mengarah ke gawang. Semuanya digagalkan Marten Paes dengan rincian 3 tembakan on target di babak pertama dan sisanya di babak kedua. Pemain yang baru saja masuk, Adam Tagar, punya peluang emas di menit ke-67. Dirinya menyambar bola liar di depan gawang dan lepas tembakan voli yang sangat keras. Paes berada di posisi yang tepat dan menahan laju bola. Selepas pertandingan, Ken, nama Marten Paes menggema di Stadion GBK. Kiper berusia 26 tahun itu pun senang dengan hasil akhirnya, bisa mengamankan 1 poin. Saya bahagia dengan hasilnya. Di ranking FIFA perbedaan kami ratusan peringkat, jadi ini hasil yang sangat bagus. Lalu apa katanya soal Ken namanya yang menggema di GBK? Ya, saya dengar Ken-nya, tapi hasil hari ini adalah hasil permainan kolektif. Terima kasih banyak kepada para fans yang datang, kata Marten Paes. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Graham Arnold kaget Marten Paes sehebat itu sampai katakan hal tak terduga. Australia gagal meraih kemenangan saat bertandang ke markas timnas Indonesia. Australia sejatinya tampil mendominasi pada pertandingan kali ini. Sejumlah peluang berhasil didapatkan, namun penyelesaian akhir yang kurang baik membuat usaha mereka tidak membuahkan hasil. Hal inilah yang membuat pelatih Australia Graham Arnold kecewa berat. Dia mengakui frustasi dengan hasil yang didapat kali ini. Lebih lanjut, Graham Arnold pun mengakui kegagalan timnya meraih kemenangan juga tak lepas karena penampilan gemilang kiper timnas Indonesia King Marten Paes. Ada perbedaan dari pertandingan sebelumnya, para pemain berjuang keras menciptakan 5-6 peluang. Tapi kiper Indonesia tampil baik melakukan beberapa penyelamatan gemilang, kata Graham Arnold. Di sisi lain, dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi keempat klasemen grup C putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nasionalisme Rafael Struijk disorot dunia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong membongkar fakta bahwa Rafael Struijk bermain dalam kondisi cedera ketika menghadapi Australia. Dalam pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Rafael Struijk menjadi starter tetapi harus diganti pasca babak pertama. Rafael Struijk digantikan oleh Witan Sulaiman. Keputusan Sintayong pun menjadi sorotan lantaran komposisi striker Garuda hanya menyisakan Ragnar Oratmangun. Pasca pertandingan, Sintayong menjelaskan bahwa Rafael Struijk sejatinya mengalami cedera pasca laga kontra Arab Saudi pada 6 September lalu. Sintayong sempat ragu untuk menurunkan striker Ado Den Haag itu sebelum akhirnya tetap mencoba memainkannya sebagai starter. Jadi dipertimbangkan apakah dia main atau tidak melawan Australia. Akhirnya tetap saya mainkan, tetapi kondisinya memang kurang baik sehingga harus diganti. Lebih lanjut, Sintayong memastikan akan terus berusaha menggodok taktik timnas Indonesia demi hasil yang baik ke depannya. Meski demikian, dia mengisyaratkan performa timnas Indonesia dapat meningkat seiring dengan komposisi pemain yang juga seharusnya bisa semakin baik. Media Vietnam nyinyir usai King Indo kejutkan Australia. Media Vietnam kembali menyoroti hasil pertandingan timnas Indonesia usai sukses menahan tim sekelas Australia pada matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil itu tentu positif bagi timnas Indonesia sang King Indo ASEAN, mengingat skuad Garuda yang hanya berada di peringkat 133 dunia sesuai rilis terakhir FIFA pada Juli 2024 lalu berhasil membuat Australia yang menempati posisi 24 dunia kelimpungan. Dalam laga tersebut, pelatih timnas Indonesia Sintayong melakukan sedikit rotasi dengan memainkan Justin Hubner dan mencadangkan Tom Haye serta Witan Sulaiman setelah keduanya sempat turun sebagai starter saat bersua Arab Saudi. Rupanya media Vietnam yakni The Tao 247 kembali mengomentari hasil pertandingan timnas Indonesia yang kali ini mampu menahan imbang Australia. Media Vietnam tersebut menyebutkan bahwa apa yang telah diraih oleh skuad Garuda asuhan Sintayong membuat kegaduhan di jagat sepak bola khususnya dunia maya. Indonesia kembali mengejutkan dunia saat menahan imbang Australia di kandang sendiri pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata media Vietnam tersebut. Terlepas dari hal itu, hasil imbang kontra Australia membuat timnas Indonesia untuk sementara mengumpulkan 2 poin dari 2 laga.
FIFA ikut heboh usai timnas Indonesia menahan imbang Australia. FIFA ikut berkomentar terkait hasil imbang yang diraih timnas Indonesia saat melawan Australia di laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan timnas Indonesia meraih 1 poin dari Australia ternyata mendapat apresiasi dari FIFA lewat akun media sosial pribadinya. 1 poin berhasil didapat, ini sangat-sangat bersejarah, tulis keterangan FIFA. Ini bukan pertama kali FIFA memuji timnas Indonesia, beberapa kali pujian dilayangkan seperti saat meraih poin melawan Arab Saudi. Selanjutnya timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober dan China 5 hari kemudian. Sementara itu timnas Indonesia saat ini berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C. Peluang calon bintang timnas Messi Hilger gabung Manchester United nyata. Jalan sepak bola mengantarkan Messi Hilger ke negara leluhurnya Indonesia. Sebentar lagi Messi Hilger akan sah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Siapa sangka perjalanan karir sepak bolanya dari kecil membuat Messi Hilger menjadi salah satu musuh utama bagi raksasa Liga Inggris Manchester United. Messi Hilger berpeluang besar mencatatkan sejarah, dia bisa jadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Old Trafford, Manchester United. Hal itu bisa terjadi lantaran klub Messi Hilger FC20 dijadwalkan menghadapi Manchester United dalam matchday pertama Liga Eropa 2024-2025. Pertandingan antara Manchester United versus FC20 itu bakal berlangsung di Old Trafford, Manchester pada 26 September 2024. Saat ini Messi Hilger bek tengah bertalenta dari FC20 resmi menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Kabar gembira, proses naturalisasi Messi Hilger dan Eliano dipercepat hari ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan surat permohonan naturalisasi Messi Hilger dan Eliano Reinders akan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada hari ini. Hal itu disampaikan langsung oleh Erick Thohir usai menyaksikan laga Indonesia versus Australia. Dua pemain Belanda berdarah keturunan Indonesia yaitu Messi Hilger dan Eliano Reinders sudah memulai proses perpindahan kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Hal tersebut dilakukan kedua pemain demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Erick Thohir pun berharap proses administrasi permohonan perpindahan kewarganegaraan Messi Hilger dan Eliano Reinders bisa segera rampung. Erick menyebut surat permohonan naturalisasi Messi Hilger dan Eliano Reinders sudah ditandatangani Menpora dan Mensesnek. Rencananya, surat permohonan perpindahan kewarganegaraan Messi Hilger dan Eliano Reinders akan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada hari ini. Setelah ditandatangani Jokowi, permohonan perpindahan kewarganegaraan Messi Hilger dan Eliano Reinders akan dibahas dalam rapat Komisi 10 dan Komisi 3 DPR. Setelah disetujui oleh dua komisi itu, permohonan naturalisasi Eliano Reinders dan Messi Hilger akan disahkan dalam rapat paripurna DPR. Setelah itu Eliano Reinders dan Messi Hilger akan membuat dokumen identitas Indonesia. Lalu PSSI akan mengajukan perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia. Harapannya proses tersebut segera selesai sebelum pertandingan Indonesia menghadapi China. Sintayong jujur bongkar taktik timnas Indonesia saat melawan Australia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui skuad Garuda tak punya pilihan selain bermain bertahan saat menghadapi Australia. Meski berhasil membawa pulang poin, Garuda dalam prosesnya diserang terus-menerus oleh Australia, khususnya di babak kedua. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, Australia memang merupakan tim yang lebih baik, sehingga strategi untuk bermain lebih menunggu adalah pilihan terbaik bagi timnas Indonesia. Seperti apa yang disaksikan, memang jadi laga yang sangat sulit, bisa dibilang kami diserang terus-menerus, ujar Sintayong. Sintayong menilai materi pemain timnas Indonesia yang ada saat ini memang lebih cocok untuk menerapkan skema serangan balik saat berhadapan dengan tim bagus seperti Australia. Vietnam gak level, apalagi Malaysia. Pastinya tim Australia lebih baik daripada kami, mulai dari fisik maupun performa, apalagi gantengnya. Mau tak mau kami harus bertahan dahulu untuk kemudian melakukan serangan balik, kata Sintayong. Meski terus-menerus bertahan, Sintayong menegaskan para pemainnya telah tampil sangat baik. Nathan Joaon dan kawan-kawan dianggap mampu menerapkan strategi yang diinginkan. Itulah informasi seputar timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!